Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Pak Dian. Jadi dengan Pak Dian nanti kita akan belajar pelajaran SBDP dan bahasa Inggris. Nah, untuk pelajaran SBDP kita mulai pelajarannya hari ini. Bisa dilihat bukunya di buku pena. Yaitu kita belajar hari ini materinya tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambaran peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, karena kadang-kadang dalam sebuah cerita kita akan susah untuk memahami cerita tersebut tanpa penggambaran keadaannya. Contohnya, latar dari cerita, misal kejadiannya terdapat di hutan atau di rumah atau di istana. Dengan adanya gambar cerita, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana keadaan di situ, bagaimana hutan-hutannya atau gedung-gedungnya atau orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut. Contoh gambar cerita bisa kita lihat di sini. Nah, gambar cerita kita bisa lihat menjelaskan cerita yang ada di bawahnya. Dalam sebuah gambar cerita biasanya terdapat beragam objek. Nah, objek-objek yang biasa digunakan untuk membentuk sebuah gambar cerita ada 4 jenis. Yang pertama, manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan. Untuk objek manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu objek manusia yang pertama laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Untuk membuat objek manusia, kita juga harus memperhatikan ekspresi dari objek manusia tersebut. Ekspresi di sini maksudnya adalah apa? Dia lagi senang, dia sedang sedih, atau takut, atau gugup. Contohnya seperti itu ekspresinya. Kemudian objek hewan. Objek hewan ini paling sering digunakan dalam cerita fable, di mana seluruh karakter dalam cerita tersebut adalah hewan. Kemudian tumbuhan. Objek tumbuhan biasanya dijadikan sebagai background atau latar belakang dari sebuah cerita. Misalnya kejadian tersebut terjadi di dalam hutan. Nah, objek di belakangnya biasanya menggunakan tumbuhan-tumbuhan kan. Yang terakhir, objek bangunan. Objek bangunan yang biasa digunakan dalam gambar cerita adalah rumah, gubuk, ataupun istana. Nah, objek yang biasa digunakan dalam gambar cerita, yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, dan yang terakhir bangunan. Nah, contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menerangkan tokoh dan peristiwa dalam cerita. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah menjelaskan, memperkuat, dan memperindah sebuah cerita. Jadi dengan gambar ilustrasi, sebuah cerita akan lebih mudah dipahami. Nah, gambar ilustrasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gambar ilustrasi yang menggunakan foto dan gambar ilustrasi yang menggunakan tangan. Nah, gambar ilustrasi yang menggunakan foto biasanya dibuat dengan menggunakan alat penyunting digital seperti Photoshop atau CorelDRAW dan disunting menggunakan komputer. Sedangkan gambar ilustrasi dengan tangan itu digambar manual dengan tangan. Walaupun terdapat proses pewarnaan melalui komputer, tapi itu tetap termasuk ke dalam gambar ilustrasi dengan tangan. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan temanya. Untuk menentukan tema ini, kita harus membaca seluruh cerita. Jadi misalnya di samping kita ada sebuah cerita tentang si kancil. Nah, untuk membuat gambar cerita atau ilustrasi dari cerita si kancil ini, kita harus memahami seluruh isi ceritanya. Kalau kita sudah paham dengan isi ceritanya, kita akan mengerti maksud yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Jadi dengan mudah kita akan lebih mudah untuk membuat gambar ilustrasinya. Langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsa lebih baik Langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsa biasanya dibuat dengan menggunakan pensil, karena jika terdapat kesalahan akan lebih mudah diperbaiki. Dan yang terakhir, setelah kita menentukan tema dan menggambar sketsa, langkah terakhir adalah mewarnai sketsa yang sudah kita buat. Nah, dengan
Yang begitu gambar cerita atau gambar ilustrasi yang sudah kita buat dikatakan selesai. Nah, Bapak rasa itu saja yang Bapak bisa sampaikan tentang gambar cerita. Sekarang di samping Bapak sudah ada sebuah cerita dan gambar ceritanya atau gambar ilustrasinya. Tugas kalian sekarang adalah menentukan apa saja objek yang ada di gambar di sebelah Bapak. Objek manusianya ada berapa, siapa saja. Objek hewannya ada berapa, apa saja. Objek tumbuhannya apa, dan jika ada objek bangunan, jelaskan apa. Oke, sekian. Itu saja untuk hari ini. Semangat belajar di rumah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.